warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Komunikasi Penyiaran Islam A semester 4. Saya Irmayanti Lubis. Saya Yukni Faida. Saya Muhammad Harmain. Nah, di sini kami bakal membuat podcast tentang strategi gimana sih FDK TV dapat meningkatkan eksistensinya di zaman perkembangan dunia digital pada masa sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, ikuti podcast kami. Jadi di sini udah ada bersama kita sebagai narasumber itu Ibunda Dr. Elvi Sianti Ritonga ya Bu, sebagai fasilitator sekaligus pembina dari FDK TV. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Seperti yang kita tahu bahwa FDK TV ini udah menjadi ikon ya Bu dari Fakultas FDK sendiri. Tapi akhir-akhir ini baru mulai berkembangnya setelah masa Covid Bu. Iya, setelah masa Covid. Jadi, apa sih Bu yang melatar belakangi terbentuknya FDK TV ini? Oke, baik. Jadi yang melatar belakangi FDK TV ini kan sebenarnya semenjak Ibu diamanahkan sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi, memang ada satu impian itu kita harus mendongkrak satu kebaruan di FDK TV ini. Nah, saya kan berawal melihat banyak skill yang dimiliki oleh mahasiswa, cuman karena memang kurangnya barangkali perhatian dari kita, jadi skill-skill mahasiswa ini jadi monoton, nggak bergerak gitulah, jadi terdiam begitu aja. Nah, di studio TV ini sendiri kan memang di depan kita itu sudah ada dibuat nama studio TV. Namun di dalamnya itu tidak ada peran di situ gitu. Jadi ada inisiatif dari Ibu sendiri, tapi memang didukung oleh beberapa mahasiswa Prodi KPI dan juga ketua prodinya Bu Irma. Nah, dari kami inilah mulai kita berdiskusi kenapa kok studio TV kita ini nggak kita cetuskan aja, karena kalau kita lihat kan di depan itu hanya sebagai foto-foto dari mahasiswa aja ketika mereka selesai sidang nih misalnya kan, seminar, kompri, lalu ikon fotosetnya mereka itu ialah di depan. Nah, jadi berawal dari situlah kita berinisiatif, nah kenapa nggak kita hidupkan aja studio TV dengan alat-alat yang ada ini. Dari sini di awal inilah kita bisa menghidupkan FDK TV ini gitu. Lalu sebagai Ibu seorang fasilitator, bagaimana peranan laboratorium FDK TV ini ikut serta dalam mengembangkan program FDK TV ini? Iya, jadi memang terus terang saja ya bahwa FDK TV ini memang belum begitu masih dalam tahap proses lah. Artinya kan pengurus FDK TV ini baru dilantik di akhir 2022. Namun memang nama FDK TV ini sudah ada pada masa Covid. Cuman karena memang belum begitu maksimal, ya kegiatannya hanya begitu-begitu saja gitu. Lalu peran FDK TV ini sebenarnya adalah banyak kegiatan yang kita buat di sini. Salah satunya adalah kita pernah melakukan pelatihan menjadi reporter misalnya. Memang itu yang kita khususkan dulu adalah orang-orang di FDK TV-nya, artinya pengurus FDK TV-nya yang kita berikan latihan. Bagaimana sih menjadi seorang editor yang bagus, editor yang bisa ya seperti kita lihat YouTuber itulah gitu. Lalu ada juga pernah membuat pelatihan menjadi reporter. Yang dua ini sudah pernah kita lakukan di FDK TV. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Kembali ke kawan-kawan. Nah, selama berdirinya FDK TV ini Bu, kira-kira udah berapa jenis siaran yang disiarkan dalam platform FDK TV? Iya, kalau untuk siaran memang yang ini sudah menjadi rutin ya kegiatannya itu. Kemarin kita mulai dari bulan Maret di
bulan Ramadan kita memang sudah ada program ceramah, yaitu di hari Rabu, kemudian di hari Jumat itu ada namanya podcast dan talkshow. Nah, jadi memang untuk FDK TV ini siarannya itu masih ada di Instagram, YouTube, dan Ibu kurang tahu apakah katanya mereka itu ada dibuat juga TikTok seperti itu. Iya, dan itu sudah ada. Namun sebelum di bulan puasa itu juga setiap kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas memang sudah mulai dilibatkan FDK TV. Misalnya kemarin itu ada kegiatan minat bakat mahasiswa yang memang dikomandoi oleh Wakil Dekan 3. Mereka mengundang FDK TV untuk Narasumber, Bu. bukan narasumber, meliput. Iya, meliput. Artinya FDK TV ini dilibatkan. Kemudian ada juga kegiatan yudisium juga FDK TV dilibatkan. Bahkan kegiatan mahasiswa, misalnya waktu di bulan Ramadan, mahasiswa jurusan PMI itu ada kegiatan safari Ramadan. Jadi mereka mengundang FDK TV, lalu FDK TV meliput kegiatan mereka itu. Jadi memang pada intinya FDK TV ini sebagai sarana media kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, baik itu dalam tingkat S1, S2 maupun S3. Begitu dia. Lalu Bu, berarti kalau seperti itu seharusnya FDK TV ini kalau di kalangan mahasiswa bagaimana Bu? Karena kalau dari saya tanya-tanya teman sekelas atau antar jurusan yang masih di FDK, mereka kayak bertanya-tanya gitu, FDK ini aktifnya bagaimana ya? Karena seperti tidak ada publish ataupun pemasaran sendiri untuk menyebarluaskan konten-konten di FDK TV. Iya, baik. Memang itu tadi di awal kan Ibu jelaskan bahwa FDK ini memang masih dalam tahap proses. Memang sih kalau kita tanya jumlah mahasiswa FDK yang ada di sekarang ini memang belum semua. Bahkan ada juga orang yang belum tahu FDK TV itu apa. Nah, memang di dalam kepengurusan FDK TV itu kan ada bidang-bidangnya sih. Jadi sementara ini memang ketika mahasiswa, pada umumnya mahasiswa yang melaksanakan praktikum itu memang Ibu wajibkan sambil Ibu sosialisasikan juga bahwa kita punya FDK TV. Artinya misalnya seperti Instagram, jadi mahasiswa yang melaksanakan praktikum ini wajib follow Instagram FDK TV, baik itu YouTube-nya ataupun IG-nya. Nah, seperti itulah kita sudah mensosialisasikan. Kemudian memang pada saat rekrutmen kepengurusan FDK TV itu juga udah kita sosialisasikan. Cuman memang kadang-kadang karena kekurangan alat kita barangkali ya, karena kan kita di studio ini alatnya ini masih dalam sederhana gitu. Jadi untuk tahap editing itu saja kita masih memiliki alat-alat yang sederhana. Jadi itulah yang satu kelemahan kita, sehingga konten-konten kita ini mungkin agak lama baru ditayangkan karena dengan alat itu tadi. Kalau untuk narsum ataupun dan yang lainnya kita itu pasti standby gitu. Misalnya Rabu depan kan kita ada ceramah nih, kita sudah membuat kian jadwalnya siapa yang ceramah di hari Rabu depan. Itu nanti bisa 2 orang. Nah, yang menjadi kelemahannya itu adalah memunculkan ceramah ini tadi, menaikkannya gitu, mempostingnya karena itu tadi alat kita alatnya ini kurang, ya? Iya, alatnya ini yang kurang. Itulah salah satu kelemahan yang waktu Ibu tanya ke pengurus FDK TV bagian editor, karena alat ini sehingga ceramah ataupun kegiatan kita ini naiknya jadi lama gitu, terhambat di situnya. Tapi ya memang ini masih dalam butuh proses, tapi memang harus betul-betul mensosialisasikan sehingga nanti seluruh mahasiswa yang di FDK TV ini mahasiswa yang ada di FDK ini memang paham ataupun memang bisa tahu, oh kita punya TV yaitu FDK TV gitu.
Ya Bu, jadi gimana nih strategi FDK TV untuk bisa berkembang dan bertahan lah Bu kira-kira di zaman digital sekarang? Iya, jadi memang ini kembali ke cerita awal dulu ya. Saya memang selalu katakan ke pengurus FDK TV bahwa setiap yang sudah masuk ke pengurusan ini harus berkomitmen. Artinya memang benar-benar mengembangkan FDK TV. Terus terang saja memang kepengurusan FDK TV ini masih kekurangan SDM. Artinya memang mereka ini harus didongkrak, harus diberikan pelatihan gitu dari semua bidang. Nah, jadi salah satu ini memang target Ibu ke depan. Ini kan insya Allah di bulan September ini akan ada mahasiswa baru. Nah, jadi setiap mahasiswa baru khususnya di FDK TV ini itu nanti akan kita sosialisasikan FDK TV itu. Bahkan semua mahasiswa baru itu wajib memfollow semua media-media yang ada di FDK TV. Jadi dengan itu mungkin nanti adalah salah satu strategi kita. Ibu memang untuk saat ini kita berkembang di dalam dulu. Artinya semua warga FDK TV ini wajib tahu dengan semua warga FDK ini wajib tahu dengan FDK TV. Nah, setelah mereka sudah tahu FDK TV ini baru nanti kita mungkin bisa berkembang ke yang lain-lain. Memang salah satu ada juga dari Dinamika sudah pernah mengundang FDK TV. Bahkan dari kegiatan di luar juga mereka sudah pernah. Nah, sosialisasinya itu memang kita antar mulut ke mulut dulu gitu, baru nanti kita kita sampaikan, oh media kami ini, oh Instagram kami ini, YouTube kami ini gitu. Jadi dengan itu semuanya mungkin salah satu dari strategi kita untuk biar meningkatkan dari FDK TV. Lalu Bu, untuk open recruitment ini sebenarnya kemarin itu tertutup atau terbuka? Gimana Bu prosesnya? Iya, jadi kalau rekrutmen ini sebenarnya terbuka. Bahkan kalau dilihat dari di awal-awal munculnya FDK TV ini memang karena pada waktu itu musim COVID ya, jadi memang gak begitu orang banyak antusias. Nah, terbentuklah kepengurusan FDK TV. Lalu karena orangnya masih sedikit, kita buka lagi rekrutmen sebelum yang lama ini dilantik gitu. Nah, kita buka lagi rekrutmen, itu terbuka, alhamdulillah banyak yang antusias mendaftar. Banyak juga, memang kita kemarin itu yang mendaftar kita wajibkan semester 2 dan semester 4. Semester 6 nggak kita libatkan, karena mereka ini nanti akan sibuk dengan KKN-nya, sibuk dengan skripsinya dan lain sebagainya. Jadi biar ada regenerasi kita buat semester 2 dan semester 4. Nah, mereka di sini antusias, tidak ada, bahkan mereka semangat. Cuman itu tadi memang kadang-kadang kan semangat mereka, lalu kemampuan mereka memang belum begitu maksimal gitu. Jadi setelah udah masuk ke sinilah memang harus perlu kita berikan pelatihan buat mereka sehingga nanti biar lebih punya pemikiran yang energik lah untuk memikirkan kemajuan FDK TV ini gitu. Baik Bu, terakhir ya Bu, harapan gimana ke depannya FDK TV menurut Ibu, pandangan sebagai fasilitator dan juga harapan ke mungkin maba-maba yang bakalan masuk? Iya benar. Ya, jadi kalau harapan saya sebenarnya orang yang ada di FDK TV ini harus kita bina, harus kita berikan latihan. Ya, itu dulu di awalnya harus kita benar-benar berikan latihan, kita support mereka. Kadang-kadang kan mahasiswa ini begini, Bu, ini mau podcast tapi masih kurang ini, mereka udah langsung putus asa gitu. Nah, jadi saya sebagai fasilitator selalu memberikan support, dorongan. Jangan gara-gara alat yang ini belum ada kalian udah langsung putus asa. Ayo cepat munculkan. Karena kalau nggak kalian munculkan karya-karya kalian di sini, pimpinan itu nggak akan tahu apa hebatnya FDK TV. Nah, kebetulan memang alhamdulillahnya pimpinan kita khususnya
Pak Dekan dia sangat mendukung dengan adanya FDK TV ini gitu loh. Nah kemudian nanti pada saat udah ada mahasiswa baru, jadi semua anggota FDK TV harus berperan aktif. Wajib mereka itu mensosialisasikan dalam bentuk apa? Apakah mereka nanti yang langsung ke masing-masing Mahasiswa kelas, ya? Apakah memang nanti pada saat PBAK mereka itu kita berikan waktu untuk berbicara tentang FDK TV gitu. Jadi memang udah banyak strategi yang akan kita lakukan gitu. Kalau saya sih yakin bahwa FDK TV ini insya Allah nanti ke depannya akan lebih meningkat. Gitu. Yang penting kan Ibu berbahagia, artinya masih banyak mahasiswa yang sangat antusias. Jadi saya memang di sini wajib memfasilitasi minimal itu bagi alat-alat komputer misalnya kan yang memang harus lebih canggih pada saat kita mengedit. Kemudian kamera itu nggak cukup 1, minimal harus 3 pada saat mereka nanti ke lapangan misalnya meliput gitu. Jadi memang semuanya itu harus didukung, baik itu dari segi SDM-nya ataupun mungkin dari segi fasilitasnya gitu. Insya Allah kalau sudah ada itu, FDK TV ini akan lebih meningkat. Pertama SDM-nya itu dulu harus memang semangat. Baik, terima kasih Ibu sebagai narasumber podcast kita kali ini. Sekianlah podcast dari kami yang mengangkat tema mengenai strategi FDK TV dalam meningkatkan eksistensinya di perkembangan dunia digital pada masa sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.